Kita akan tampilkan dari banyaknya lembaga survei. Ini yang pertama ada elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan poll tracking Indonesia. Ya, ini kita lihat pemirsa elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan rilis survei poll tracking Indonesia. Ini Anies Mohaimin 23,1%, kemudian Prabowo Gibran 45,2% dan Ganjar Mahfud 27,3%. Soal tadi 45% ke atas itu tadi Andrew juga yang menjadi pertanyaan publik ini bagaimana sebetulnya efek dari Jokowi ini bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Capres dan juga Cawapres tergambar dari survei poll tracking Indonesia. Kita coba lihat. Kalau kita simak bersama perolehannya dari rilis poll tracking berdasarkan sebaran pemilih puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, 47,4% memilih Prabowo Gibran. Kemudian disusul Ganjar Mahfud 30,7% dan Anies Mohaimin 17,5%, serta yang tidak tahu atau yang belum memutuskan, belum memilih ada 4,4%. Ya, kalau kita lihat hasil survei ini juga menariknya adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, Andrew ya. Ini tingkat kepuasannya mencapai 77,6%. Nah, ini juga menarik tentunya. Apakah karena tingkat kepuasan kinerja pemerintah Jokowi ini bisa menjadi indikator kenapa kemudian suara dari Presiden Joko Widodo ini punya pengaruh yang signifikan untuk Pilpres 2024? Ini menjadi pertanyaan. Betul, kalau kita lihat tidak puas hanya 17,6%. Ini sebaran pemilih tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Anies Mohaimin 44,6%, kemudian Prabowo Gibran 36,2%, pemilih Ganjar Mahfud 13,6%. Serta masih ada sekitar 5,6% yang belum memilih, belum memutuskan pemirsa. Mas Hanta, tadi poll tracking sudah merilis survei. Yang ingin kita tanyakan seberapa signifikan sebetulnya suara atau dukungan dari Presiden Joko Widodo terhadap peta elektoral Pilpres nanti? Ya, di survei kami tadi menemukan ada dua faktor yang sangat menentukan naik turunnya elektabilitas tiga pasangan. Yang pertama adalah faktor Jokowi. Faktor Jokowi itu terdeteksi dari beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat approval rating, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi. Jadi memang kalau kita baca dari migrasi ya, yang kedua faktor migrasi pemilih. Nah, kita menemukan semacam korelasi. Jika tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, dia berbanding lurus dengan perolehan minimal stabil dengan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Dan kepuasan kepada Jokowi berbanding terbalik dengan pertumbuhan elektabilitas Anies Mohaimin. Dan itu bisa kita lihat, sebelumnya Anies Mohaimin naik, kita lihat di saat yang sama ada sedikit penurunan pada tingkat kepuasan Pak Jokowi. Nah sekarang ini tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil relatif agak naik 1-2%, tapi mungkin bisa dikatakan stabil. Dan ini yang menyebabkan tertahannya tingkat pertumbuhan elektabilitas pada Anies Mohaimin. Tapi yang lainnya kita bisa dalami. Di survei kami tadi seperti di TV One sudah menyampaikan ada pergeseran pemilih di kolam ceruk pemilih yang puas pada kinerja Jokowi. Itu ada pergeseran penguatan dari sebelumnya ke Ganjar. Bahkan 4 bulan yang lalu itu Ganjar masih tinggi dari segmentasi ini. Kemudian cross 2 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu sudah lebih unggul Prabowo Gibran. Dan sekarang makin menjauh. Di 47 ke Prabowo Gibran, kemudian hanya 30 ke Ganjar Mahfud. Ini salah satu menunjukkan faktor Jokowi itu mempengaruhi. Yang tidak puas itu menunjukkan bahwa kalau ternyata ketidakpuasannya itu tinggi, maka yang bisa tumbuh adalah elektabilitas Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, itu bisa kami tanyakan juga meningkatnya siapa kandidat di antara tiga pasangan ini yang dianggap bisa melanjutkan pemimpinan Jokowi. Yang kedua adalah pertanyaan tentang yang bisa meneruskan program Jokowi hari ini dan seterusnya. Itu ada peningkatan. Jadi dianggap yang memiliki narasi keberlanjutan itu mengkristal ke pasangan Prabowo Gibran. Ya salah satunya faktor Gibran karena ada Jokowi Junior ini. Nah ini yang menyebabkan di kolam yang puas ini bergeser dari pemilih Ganjar ke pemilih Prabowo. Sementara kalau Anies itu lebih pada mengambil ceruk yang tidak puas. Ini faktor Jokowi. Tentu ada beberapa variabel-variabel lainnya yang bisa kita baca. Yang kedua, peningkatan dari pasangan Prabowo Gibran itu tidak hanya faktor Jokowi. Kita lihat juga ada itu terdeteksi dari migrasi beberapa pemilih. Mungkin ada irisan. Misalnya dari pemilih Gen Z, generasi Z dan milenial ada peningkatan di pasangan ini. Kemudian kedua ada selain tadi yang puas pada Jokowi, ada peningkatan di beberapa basis-basis pemilih di Jawa Barat,
Barat yang paling besar, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat ini mengindikasikan bahwa ada pemilih Prabowo yang tadinya pergi pindah ke Anies atau belum menentukan pilihan, itu terdeteksi Jawa Barat. Perolehan Prabowo Gibran meningkat di Jawa Barat yang sebelumnya sedikit turun di survei sebulan yang lalu. Sementara di Jawa Tengah ada peningkatan sedikit dan melejit di Jawa Timur. Nah, ini juga menjelaskan faktor di mana ada basis Prabowo yang pulang, yang kembali mendukung Prabowo. Jadi 3 faktor ini saya kira menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Faktor Jokowi dengan beberapa variabel tadi, faktor basis Prabowo sumbangsinya mungkin 1-2%. Kalau faktor Jokowi pemilih Ganjar turun 3%, itu diindikasikan pindah ke Prabowo Gibran. 3 ditambah 1 pun sudah 4%. Ditambah peningkatan approval rating sekitar 1-2%. Nah, itulah angka kemungkinan didapatnya dideteksi dari survei ini 5% peningkatan di Prabowo Gibran, ada penurunan di Ganjar 3% dan stagnasi di Anies Baswedan. Jadi faktor itu saya kira Vita yang bisa kita sampaikan. Tapi dinamika ini masih mungkin berubah kemungkinan lainnya dengan 3 faktor tadi. Saya kembali. Satu, approval rating Jokowi. Kedua adalah efektivitas sosialisasi. Yang ketiga performa debat di televisi. Nah, tapi faktor nomor 1 lebih besar dari 2, yang kedua lebih besar dari 3 kalau kita lihat dari dinamika elektoral yang berkembang per hari ini. Kita. Mas Hanta, ini soal undecided voters itu seperti apa? Sama yang kedua begini Mas, ini kan kita tahu bahwa 3 wilayah yang jadi battleground dalam pemilu itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat oke lah, itu lumbung suara Pak Prabowo di Pilpres 2019. Tapi untuk Jawa Tengah misalnya itu seperti apa? Apalagi kita lihat misalnya ada dinamika hubungan Pak Presiden dan juga PD Perjuangan. Akankah itu berpengaruh terhadap suara elektoral Prabowo Gibran di Jawa Tengah? Mas Hanta? Ya, Pita, betul. Ada 3 daerah yang kalau digabung 3 provinsi ini hampir separuh pemilih Indonesia, sekitar 48% ada di sana. Jawa Barat 17%, Jawa Tengah itu hampir 16%, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah 14-15%. Jadi ini sangat menentukan. Nah, data survei kami terakhir, kalau kita lihat di sini, ada kenaikan yang cukup signifikan. Itu bisa dibandingkan, tidak hanya survei poltreking Indonesia, mungkin selain lingkaran survei, ada lembaga survei, ada indikator yang perolehannya. Kalau di poltreking 45,2, saya lihat di indikator 45,2, di indikator 45,8, di LSI 45,5, 45, semua. Kita nggak pernah janjian bikin survei ini, Bang Effendi Ghazali. Jadi kalau survei itu dilakukan di waktu yang sama dengan metode yang sama, mestinya itu tidak jauh beda hasilnya, saya kira. Nah, ada kita temukan peningkatan perolehan suara Prabowo Gibran itu signifikan kenaikannya di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dan itu saya lihat juga di survei tidak hanya poltreking, kita harus bandingkan di indikator, di LSI. Saya ada kenaikannya 2 digit semua di sana. Nah, itu yang menyebabkan kenaikan cukup signifikan di secara nasional, karena 2 provinsi yang besar. Ditambah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah masih unggul Ganjar, tetapi ada tren turun di Jawa Tengah. Masih 50 sekian persen Ganjar Mahfud. Tapi sekarang ini, dulu hanya belasan persen, sekarang Prabowo Gibran itu di Jawa Tengah sudah 30-32%. Bahkan di lembaga yang lain hampir 40%. Di poltreking 30%. Artinya memang ada tren yang tumbuh pada Prabowo Gibran, ada penurunan di Ganjar di provinsi-provinsi besar yang saya katakan tadi. Nah, ini juga menjelaskan mengapa tren itu. Nah, saya ingin menyampaikan simpulan sedikit ya dari temuan survei poltreking Indonesia. Per hari ini sebenarnya Vita, Andro, itu bisa disimpulkan Pilpres lebih besar potensinya berlangsung dalam 2 putaran. Karena per hari ini yang paling besar itu dari 3 pasangan memperoleh 45,2 atau 45,8%. Itu belum ada satu kandidat pun yang melampaui 50% plus 1 seperti konstitusi katakan syaratnya itu memiliki minimal 20% di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Artinya per hari ini memang berlangsung 2 putaran. Kita akan menempuh Pilpres putaran kedua pada Juni. Tapi ini juga tidak menutup atau ada potensi 1 putaran apabila tren ini berlanjut. Kalau kita perhatikan, kenaikan Prabowo Gibran ini kan ada beberapa persen, ya 5%. Nah, kalau ditanya siapa yang paling berpotensi masuk kalau Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, maka ini pelan-pelan, kalau istilah Bang EG pelan-pelan ya. Kalau Pilpresnya dalam 1 putaran, maka yang berpotensi dari 3 pasangan ini yang bisa 1 putaran adalah Prabowo Gibran per hari ini. Nah, kalau ternyata berlangsung dalam 2 putaran, maka Prabowo Gibran sudah menunggu pada
menjadi pasangan yang akan menunggu di putaran kedua. Tinggal Ganjar dan Mahfud versus Anies dan Muhaimin bertarung siapa yang paling mungkin masuk putaran kedua. Kalau berdasarkan tren, kalau Ganjar misalnya dengan strategi implementasi strategi barunya juga ternyata tetap turun, maka Anies berpotensi karena Anies trennya relatif stabil, naik lalu stabil. Tapi jaraknya memang tidak terlalu jauh. Jadi antara dua itu. Karena itu saya kira memang kalau dibaca tadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dari laporan kami di halaman 75 ya, yang disampaikan Bang Ege itu semua ada di data ilmiahnya. Di halaman 75 ada 91 laporan survei hari ini, itu juga menunjukkan penurunan di pemilih PD Perjuangan yang mendukung Ganjar berpindah ke Prabowo Gibran, meskipun masih di Ganjar yang paling tinggi. Begitu juga non PD Perjuangan. Jadi saya kira ada satu rumus yang harus kita cermati bahwa kalau membaca survei betul itu tren per hari ini, tapi undecided votersnya orang belum menentukan pilihan itu semakin mendekati pemilihan semakin kecil. Pada hari H tidak ada lagi. Dan itu yang harus didalami. Kalau survei minus 1 bulan, minus 2 bulan, sementara undecidednya masih 20% misalnya, itu sulit untuk membaca. Kami melakukan pada 4 tahun, 5 tahun yang lalu, itu kita mendalami Bang Ege. Kemana arah mereka itu kemudian kita menyimpulkan 55% Prabowo, Jokowi, Maruf Amin 45%, Prabowo Anies, Prabowo Sandi pada saat itu 45%, yang selisihnya tidak sampai 1%. Karena kita melakukan modeling dalam statistik, pengolahan statistik kita mendalami betul orang yang belum menentukan pilihan, sehingga dapat kesimpulan mereka arahnya kemana. Nah, terakhir saya kira yang penting tren ini akan terbaca atau terkoreksi atau tidak. Dari sisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan sedang melakukan eksperimentasi. Mas Hanta ini Bang Ege ingin menjelas sepertinya saja pertanyaan dari itu yang saya kira menjadi teman-teman faktor yang sangat presenter di menentukan. sini. Silakan Mas Hanta. Saya punya jawaban ke Pak Effendi Ghazali. Jadi gini, kalau melihat secara utuh, yang saya tadi lihat karena disampaikan oleh Bang Ege di bulan Kompas, Bang Ege tidak menyebutkan perolehan dua kandidat lainnya itu kan 15% dan 17%. Jadi kalau yang undecided-nya diproporsikan, sebenarnya tidak jauh beda hasilnya. Mas Ardian tadi sudah menjelaskan sebagian hasil dari Kompasnya. Cuma yang saya ingin menjawab soal kok undecided-nya tinggi. Jadi begini, sebenarnya sebagian sudah dijawab oleh Mas Ardian tadi, saya setuju. Satu, dalam metode menanyakan. Jadi kita sudah menggunakan surat suara. Orang lebih mudah, lebih ketimbang ditanyakan, mungkin orang lebih akan malu, segan, rahasia. Tapi kalau diberi kertas suara, itu relatif lebih berkurang tingkat orang undecided votersnya yang belum menentukan pilihannya turun. Itu satu, Bang Ege. Yang kedua, pengalaman kami memprediksi sebulan sebelum Pilpres 2019 yang lalu, bahkan undecided itu kami telepon ulang. Ditanya, tentu tidak memaksa, ditanya ulang, akhirnya mereka bersedia menyampaikan pilihannya. Itulah yang kemudian dicatat oleh Indonesia Watch for Democracy itu, yang pada 19 Februari pas Quickcon itu di list semua, termasuk ada litbang ini, ada lembaga ini, itu bisa dicek, masih ada rekam jejaknya. Yang saya katakan kita memprediksi karena kita mendalami undecidednya kemana, itu yang harus dibantu kan kepada publik. Kemudian mereka sebenarnya punya pilihan apa, selisihnya itu Bang Ege kurang dari 1%. Nah, nanti saya berencana sebelum Februari, Mas Ardian dan semuanya, kita harus itu kan, betul pertanggungjawaban ke publik. Orang akan melihat bagaimana kemudian hasilnya. Nah, yang kedua, saya kira logikanya begini, semakin dalam survei itu semakin mendekati pencoblosan, ada faktor sosialisasi, ada faktor kampanye, jadi undecided-nya semakin turun. Jadi tidak bisa juga kemudian misalnya disimpulkan harusnya kita memaksakan harusnya undecided masih tinggi. Tidak bisa, karena orang sudah punya pilihan. Tapi di saat yang sama, tapi Bang Ege, saya punya data. Kalau ditanya apakah Anda sudah mantap dengan pilihannya, 60% sudah strong, tidak berubah lagi. Berapa persen? Betul, saya setuju ini. 60%. Berarti masih ada peluang 40% yang berpindah ya. 32% masih mungkin berubah, tapi mereka sudah punya pilihan. Tapi dengan sudah punya pilihan masih mungkin berubah. Bukan belum punya pilihan, mungkin berubah. Dari pemilih bimbang ini kecenderungannya ke siapa kalau survei per hari ini? Ya, kita dalami juga. Jadi pemilih yang bimbang, yang strong itu dia merata.
hampir ke semua partai, ke semua kandidat juga. Yang masih bimbang juga sama merata, dia mirip dengan elektabilitas. Lebih banyak pemilih bimbang, lebih banyak ke Prabowo Gibran, kemudian ke keduanya. Kemudian yang pemilih yang strong juga begitu. Jadi saya kira ini adalah momen bagi mereka semua untuk meyakinkan kandidatnya masing-masing. Seperti hari-hari yang sangat menentukan di tinggal dua bulan ini saya kira. Jadi kalau kita bicara faktor, saya kembali sedikit ya, faktor sangat menentukan apakah mungkin menjadi 2 atau 1 putaran. Satu, cermati saja tingkat kepuasan pada Jokowi. Ini harus dicermati. Kalau ternyata di kepuasan Pak Jokowi, Bang Egy tiba-tiba turun, maka dugaan saya Anies akan melenting. Tapi kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil bahkan naik, Mas Ardian katakan tadi, maka hipotesanya pertumbuhan elektabilitas Anies sulit untuk tumbuh. Jadi kalau ternyata misalnya ini ya kita bicara, kita harus hati-hati jangan menyimpulkan satu putaran. Tapi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi misalnya trennya naik satu, kemudian ada pergeseran pemilih Pak Jokowi yang dari Ganjar kepada Prabowo semakin meningkat. Yang kedua, bekerjanya Gibran di basis itu. Yang ketiga, Prabowo berhasil mempertahankan basis suaranya, kemudian bisa mengambil kembali yang sudah pergi. Nah, kemudian tren itu naik, ada potensi 1 putaran. Jadi, tapi kalau itu tidak dilakukan, justru Anies misalnya yang sukses, Anies yang sukses, approval rating Jokowi turun, Aniesnya bisa naik perolehannya, maka elektabilitas Anies yang mungkin meningkat dan kemungkinan berlangsung 2 putaran.